Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melia Nur Latifah, peserta Latsar CPNS Kemenkes, Angkatan 2 dari kelompok 3 dengan nomor urut 22. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Anjar dari Direktorat Perencanaan. Sebelumnya terima kasih Ibu atas waktunya. Hari ini kami akan berbincang tentang adaptasi dari Direktorat Perencanaan dalam mengikuti perkembangan zaman dan bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan supaya bisa relevan terus dipercaya masyarakat. Saya mulai saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, bisa perkenalan dulu Bu. Ibu posisi di Ditren sebagai apa? Nama saya Anjar, panggilnya Siti Hajar. Di Ditren ini sebenarnya saya dari tahun 2022. 2022 lah ya. Sebelumnya saya fungsionalnya lain, jadi saya pindah gabung di Ditren. Jadi kalau di Ditren ini ya udah dulu 23, 24, 25 ya, baru 3 tahun lebih ya. Kalau di Kemenkesnya? Oh, kalau Kemenkes udah lama banget. Saya termasuk yang paling tua. Jadi saya dari tahun 99. Oh, dari 99 sudah di Kemenkes. Terus baru di Direktorat Perencanaan 3 tahun terakhir. Sekitar hampir 4 tahun lah ya, 4 tahun gitu. Jadi di sini saya fungsionalnya ya Adminkes Madya. Gitu sih. Di tim Oh apa dia Ibu? timnya saya ada di saat ini ada di pengelolaan dan penyajian data berdasarkan kebutuhan SDMK. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, menurut Ibu tantangan besar apa yang dihadapi Direktorat Perencanaan SDMK saat ini dalam menghadapi perkembangan zaman? Kalau untuk perencanaan SDM ya, perencanaan SDMK ini kan juga baru ya, pecahan dari pendayagunaan SDM kesehatan. Oh iya. Dulu dia bergabung, terus dia pecah menjadi perencanaan dan pendayagunaan. Dulu Pusrengun namanya, tapi sekarang pecah. Nah untuk perencanaan SDM ini memang apa ya? Namanya juga perencanaan. Artinya kalau dia perencanaan itu dia merencanakan tuh artinya otaknya juga harus berpikir ke depan. Orientasinya kepada masa depan. Jadi ya kalaupun misalnya gini, siapapun yang ada di situ harus beradaptasi. Jadi kalaupun dia tidak memiliki passion di situ, tapi karena dia memang apalagi kalau PNS ya dia dari tempat situ, jadi harus belajar beradaptasi. Gitu. Jadi beradaptasi bagaimana merencanakan sesuatu, berpikir inovatif, berpikir ke depan, itu namanya perencanaan. Karena jadi, memang sudah ditugaskan di perencanaan ini harus mau nggak mau ya Bu. Bukan sekedar pengolahan data, tapi dia memang pengolahan data itu basic. Orang untuk merencanakan butuh data. Artinya seorang perencana artinya dia harus pandai membaca data untuk menjadi sebuah perencanaan dan dia melihatnya ke depan. Itu sih. Baik. Untuk bentuk adaptasi yang sudah untuk ada inovasi digital apa Bu yang atau teknologi yang diterapkan di Ditren supaya bisa terus mengikuti perkembangan zaman? Sepanjang ini kan kita udah ada Dreams ya. Oh iya, Dreams, namanya dashboard. Dashboard ini juga baru lahir tahun kemarin. Oh iya. Itu udah lumayan cukup bagus gitu kan, karena dia dulu kan dia pecah-pecah, ada perhitungan rasio, sekarang jadi supply demand, terus ada ABK ini masing-masing. Tapi kalau sekarang dengan adanya Dreams itu kan termasuk teknologi digital ya, dengan yang saat ini apa adanya, tapi udah lumayan bagus dia. Artinya semua orang-orang hitung nih di semua bidang itu disatukan dalam satu platform namanya jadi sudah terintegrasi Dream. Jadi orang bisa membaca, yang orang udah capek-capek ngitung kebutuhannya ini itu bisa terinformasi secara analisis dan visual melalui Dream. Itu udah lumayan bagus artinya, tapi ya memang dia banyak harus melihat lagi, namanya juga apa sih teknologi, artinya dia harus menyesuaikan, melihat progresnya misalnya dari dashboard platform lain gitu. Iya benar. Butuh benchmark lainnya gitu ya Bu. Tampilannya emang perlu banyak. Terkait nilai ASN berakhlak nih Bu, menurut Ibu seberapa penting sih nilai adaptif untuk diterapkan di keseharian dalam bekerja? Ya itu yang sering dilupakan. Iya, betul. Apalagi
selama saya hampir lebih ya 25 tahun ini, banyak saya ngelihat begitu banyak orang tipikal berganti-ganti, anak-anak atau orang dewasa juga gitu banyak. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kita walaupun kita Gen Z, Betul. saya generasi Y ya, Y ya, Iya. milenial kan beda lagi. Saya generasi Y. Biasanya kalau generasi Y itu selalu masih pakai Oh iya. tapi kita kan bisa memilih dari itu semua ya, budaya berakhlak itu patut untuk di ini. Jadi walaupun kita Gen Z, kita tidak menjadikan kita orang yang tanpa humanity gitu. Artinya kita tetap humanity itu artinya tetap kita menjadi orang yang selalu bertanya, Bu, gini loh, kalau kita udah oh iya terima kasih, kita terima kasih kembali. Jadi kita selalu ketika kita butuh bantuan orang dan orang minta bantuan kita, orang itu berterima kasih, terima kasih Bu, gitu, sama kita kembalikan lagi gitu. Itu udah salah satu budaya berakhlak ya. Apalagi kita di lingkungan ASN, siapapun yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, namanya ASN, budaya berakhlak itu harus dan wajib, kecuali di swasta. Kalau dia tidak suka silakan ada di swasta. Artinya tetap nanya ke yang lebih tua gitu, dia harus nanya izin Pak kalau bertanya. Selayaknya orang baru harus bisa beradaptasi sama lingkungan barunya untuk nilai-nilai tersebut. Bisa memulai duluan kayak gitu. Itu tetap walaupun kita di generasi yang sudah Yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu bagi CPNS yang baru nih untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat? Oke. Kalau untuk generasi yang sekarang ya, saya lumayan, kalau saya nggak tahu ya kalau yang di luar ya, karena dulu saya pernah juga kecewa ya melihat anak CPNS ternyata dia di luar dugaan ya gitu kan. Tapi saya positif deh kalau yang sekarang ya, moga-moga sih kedepannya lebih bagus ya. Tapi memang gini loh, lingkungan yang baik itu membentuk seseorang dengan karakter yang baik. Betul. Jadi pilihlah lingkungan Anda dengan lingkungan pertemanan yang baik. Kalaupun di situ salah satu lingkungan pergaulan ada yang tidak baik, maka kita yang harus mewarnai menjadi baik. Itu yang akhirnya nanti bagus gitu. Terima kasih banyak Ibu atas pesan-pesannya dan juga informasi yang sudah diberikan. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Terima kasih banyak ya Bu waktunya. Iya. Ini buat tugas pacar hari ini banget di kampus. Hari ini. Iya. Sebenarnya yang awalnya itu tadi X-nya itu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, nanti bisa diedit. Terima kasih banyak ya Bu. Mari Bu. Upload ke drive aja kali Kak. Biar langsung bisa kamu hapus.